Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. .5 Radio The Mini Station. Hai, halo, selamat pagi Apmenia, apa kabar pagi hari ini? Semoga suasana hati ceria, jadi biar imunnya juga jadi bertambah, jadi kebal ya dari semua penyakit gitu ya. Pengennya sih sehat-sehat aja ya Apmenia ya. Senang sekali kembali hadir. Ada ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi ya. Kembali ke pagi lagi nih ya. Kalau kemarin sempet sore ya, setiap hari Selasa di jam 3 sampai jam 4 sore. Sekarang kembali ke pagi lagi setiap hari Selasa jam 9 sampai jam 9 pagi. Sudah siap ini melalui live Instagram Radio SMG. Ada Mbak Hikmah Nur Pratiwi, akun representatif dari KPP Semarang Tengah 2. Oke, halo Iya, selamat Mbak Ana, betul. pagi Mbak Hikmah. Iya, selamat pagi Mbak Ana. Gimana kabarnya Mbak Ana, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Hikmah sehat juga ya? Alhamdulillah Mbak sehat. Oke, Tetap dan jaga prokes ya Mbak ya. betul sekali ya. Dan pagi hari ini kita akan berbicara mengenai cara mudah lapor SPT tahunan orang pribadi lewat e-filing nggak pakai antri ya. Jadi silakan untuk Iya, betul. adminnya yang ingin bertanya mungkin seputar SPT atau seputar pajak bisa langsung melalui live Instagramnya Apradio ya di Apradio SMG, atau untuk yang lagi dengerin melalui radio bisa WhatsApp aja di 087833300400, di 087833300400. Oke, berbicara mengenai cara mudah lapor SPT tahunan orang pribadi lewat e-filing nggak pakai antri. Nah ini mungkin sebelum kita ke lapor SPT-nya, adminnya mungkin perlu tahu dulu nih Mbak Hikmah, SPT sendiri itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan? SPT ya Mbak ya. Kita bicara soal SPT. SPT itu sebenarnya kan kepanjangannya surat pemberitahuan. Jadi SPT itu sebenarnya sarana untuk memberitahukan atau melaporkan perhitungan atau pembayaran pajaknya kita, objek pajak, mana penghasilan yang menjadi objek pajak maupun bukan objek pajak. Kalau di SPT tahunan, termasuk kita melaporkan harta dan kewajiban kita, dan tanggungan keluarga yang menjadi tanggungan Mbak Hana, seperti itu. Jadi SPT sendiri ada dua macam ya Mbak ya. Ada SPT masa sama SPT tahunan. Mungkin biar Apmania tahu. Nah, untuk SPT tahunan, tiap tahun paling lambat untuk OP, orang pribadi paling lambat akhir Maret. Seperti itu Mbak Hana. Oke, tapi sebetulnya siapa sih yang diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT ini sendiri, Mbak Hikmah? Semua wajib pajak, Mbak. Wajib pajak yang masih memiliki NPWP aktif, semua wajib dari orang pribadi, NPWP badan, semua wajib melaporkan SPT tahunan. Oke, jadi yang wajib untuk melaporkan SPT tahunan ini adalah semua wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Nah, kalau yang belum yang masih aktif ya, yang belum memiliki NPWP itu bagaimana tuh Mbak Hikmah? Kalau belum memiliki NPWP tetapi memiliki penghasilan dari pemberi kerja yang sudah di atas PTKP ya Mbak Hana ya, sebaiknya itu kan seharusnya sudah wajib ya memiliki NPWP ya. Harusnya sudah mendaftarkan NPWP, mendaftarkan NPWP di KPP terdekat, di KPP wilayah kerjanya. Sebenarnya sekarang untuk pendaftaran NPWP bisa melalui IREK Mbak, jadi nggak perlu ke KPP juga sekarang. E-registration. Mungkin Mbak Ana bisa langsung akses webnya di www.pajak.go.id, nanti di situ ada pendaftaran NPWP. Nah, setelah mendaftarkan NPWP, jika pendaftarannya sudah tahun 2020 kemarin, harusnya sekarang sudah wajib lapor SPT tahunan Mbak Ana. Gitu. Oke, jadi untuk adminnya yang mungkin sudah merasa memiliki penghasilan yang tadi di atas PTKP ya, PTKP-nya berapa nih Mbak Hikmah? Ya.
Kalau untuk status tidak kawin 54 juta setahun, itu untuk pegawai ya Mbak ya. Kalau untuk Mm-mm. usahawan, misalnya Mm-mm. Mbak Ana punya shop ya, itu sejak menjalankan usaha sudah wajib mendaftarkan NPWP Mbak, jadi nggak ada batasan. Kalau yang Oke. batasan PTKP tadi untuk pegawai. Oh, untuk pegawai ya. Pegawai atau Kalau iya, kalau hmm, UMKM itu berarti nggak ada batasannya ya. Kalau nggak ada sudah batasan ya. merasa sudah ada penghasilan itu perlu memiliki NPWP begitu ya. Tapi kalau untuk Iya betul. karyawan atau pegawai ini PTKP-nya 54 juta per tahun untuk yang belum menikah. Iya betul. TK0. Oke. Oke, tapi kalau yang sudah menikah itu bagaimana? Kalau sudah menikah tergantung tanggungannya Mbak Ana. Jadi kalau ada Hmm. tanggungannya ditambah 54 juta ditambah 4,5 juta. Jadi 58.500.000 kalau sudah status menikah. Nanti kalau ada tanggungan satu ditambah lagi 4,5 juta seperti itu Mbak. Jadi tergantung status kawin tanggungan berapa. Oke, jadi untuk Itu setiap batas PKP-nya. Oke, untuk setiap apa namanya tambahan tadi 4,5 juta ya. Itu Iya setahun maksimal Mbak. maksimal berapa tuh Mbak untuk tanggungan tuh? Untuk tanggungan sendiri maksimal yang dianggap sama pajak itu cuma 3 Mbak Hana. Jika bisa Mbak Hana anaknya 4 ya. Jadi yang bisa jadi tanggungan dan diakui oleh pajak itu cuma 3 Mbak. Oke, Jadi jadi maksimal itu K3. maksimal 3 ya, istri, Iya betul. anak, anak begitu ya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga berarti nggak bisa masuk tanggungan ya. Tapi, Untuk istri itu status kawin Mbak. oke. Untuk istri K di status kalau sudah menikah tambah K. Tadi kalau belum menikah kan statusnya tidak kawin ya TK. Nah, tanggungan di sini sudah J anaknya Mbak. Oh, anaknya ya. Tapi kalau Iya. semisal nih yang menjadi tanggungan adalah misalkan orang tua nih masih ikut dengan anaknya, ini apakah bisa dimasukkan juga ke dalam tanggungan di sini, Mbak Hikmah? Jika orang tua di sini secara ekonomis jadi satu kesatuan entitas ya Mbak, misalkan dalam kartu keluarga masih jadi satu karena orang tua di sini nyuwun sewu tidak ada penghasilan dan sudah semua sudah Mm-mm, di tanggungan mm-mm. kita masuk ke Itu PTKP Mbak. boleh ya dimasukin untuk tanggungan ya. Iya, Oke, nah ini tadi kembali ke NPWP. Jadi untuk Armenia yang tadi sudah memiliki penghasilan sekali lagi untuk tadi yang untuk pegawai adalah 54 juta per tahun atau untuk UMKM sudah kalau sudah merasa mendapat penghasilan udah langsung aja bikin NPWP. Nah sekarang bikin NPWP juga mudah, tinggal melalui website ya. Mbak iya Hikmah, mungkin bisa dijelaskan lagi tahap-tahapannya bagaimana nih untuk untuk adminnya yang ingin membuat NPWP? baik. Untuk Apmania yang ingin memperoleh NPWP, jadi kawan Apmania nggak perlu repot-repot ke kantor pajak lagi sekarang. Semua sudah bisa melalui website resmi DJP di www.pajak.go.id. Di situ nanti di halaman muka atau di home-nya nanti ada pendaftaran NPWP. Nanti klik aja, nanti Hmm. kita akan diarahkan ke web e-registration. Nanti silahkan terlebih dahulu mendaftarkan akun, karena kan kita yang pertama kali pakai kan belum punya akun biasanya Mbak ya. Kita registrasi Mm-mm. terlebih dahulu. Nah, kita setelah bisa login, nanti silahkan diikuti petunjuknya. Gampang banget kok Mbak. Jadi Oke, semua step-stepnya, iya, untuk sangat mudah. memiliki akun itu caranya gimana nih Mbak Hikmah? Kita harus daftar dulu atau bagaimana nih? Kalau untuk memiliki akun di IREK ya Mbak, untuk Mm-mm. e-registration tinggal tinggal daftar aja di situ. Nanti diverifikasi lewat email sudah bisa. Jadi langsung login. Kalau Oh, untuk jadi, login di DJP online kita kan perlu EVIN ya. Kalau untuk di mm-mm. IREK kita perlu bisa langsung daftar di situ. Oke, jadi nggak pakai Evin bisa untuk yang Untuk eh, pendaftaran NPWP-nya belum pakai EVIN. Jadi oh, langsung belum bisa pakai di situ. Evin bisa ya. Oke, kalau Evin sendiri digunakan untuk apa nih, Mbak Hikmah? EVIN sendiri sebenarnya EVIN itu kan kepanjangannya Electronic Filing Identification Number ya Mbak ya. Mm-mm. Atau istilah itu sebenarnya itu nomor identitas yang kita Oke. pakai untuk
yang kita pakai untuk transaksi di DJP online, Mbak. Jadi kalau kita mau login DJP online, untuk pertama kali login, kita harus memasukkan EVIN untuk verifikasi. Jadi kan nanti istilahnya EVIN itu kayak nomor transaksi yang kita gunakan untuk masuk gitu, untuk daftar di akun DJP online. Jadi nanti kalau wajib pajak belum punya EVIN, belum pernah laporan di DJP online, segera aktivasi EVIN terlebih dahulu ya Mbak Ana. Oke, caranya aktivasi seperti apa nih Mbak Hikmah? Untuk aktivasi EVIN saat ini juga mudah Mbak. Jadi semua serba bisa dilakukan dari rumah ya, nggak perlu ke kantor pajak. Kalau di KPP Pratama Semarang Tengah 2 sendiri, EVIN bisa diperoleh dengan silahkan email ke email KPP. Kalau di KPP Pratama Semarang Tengah 2 di kpp.509@pajak.go.id. Nanti silahkan mengisi form yang dibalas oleh petugas untuk pengisian EVIN. Nanti kita dimintain data isian yang harus diverifikasi, termasuk foto selfie menggunakan KTP ya Mbak. Jika semua sudah clear, kita terbitkan EVIN-nya. Nanti EVIN juga dikirim balik lewat email Mbak Hana. Jadi kita bisa mendapatkan secara langsung ya kalau untuk sudah memberikan tadi ya data-data verifikasi. Untuk fotonya, foto selfie-nya hanya dengan KTP atau juga NPWP? Mbak Hikmah. KTP. Oh, KTP aja udah bisa ya tanpa harus yang NPWP-nya ya? Iya, foto selfie. Foto selfie ya, otomatis nanti kita langsung mendapatkan kode EVIN yang katanya ini rahasia banget, orang lain nggak boleh tahu kode EVIN ini ya Mbak Hikmah ya? Iya betul. Iya, sebaiknya sih EVIN tidak boleh disebarluaskan ya Mbak, nggak boleh diberitahukan ke orang lain. Kita takut temannya bisa bobol akun DJP online kita. Oke, kita kembali ke SPT tahunan lagi nih. Nah, untuk SPT tahunan sendiri ini untuk formulirnya ada berapa jenis nih Mbak Hikmah? Mungkin kita saat ini mengerucut ke yang SPT tahunan orang pribadi dulu ya Mbak Hana ya. Untuk orang itu ada 3 jenis SPT tahunan. Dari yang pertama itu 1770 yang paling lengkap. Yang kedua 1770S itu yang lebih sederhana jika dibandingkan 1770. Yang terakhir itu 1770SS. Itu yang paling sederhana, yang sangat sederhana. Itu untuk karyawan atau pegawai dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta Mbak Bana, seperti itu. Oke, jadi ada 3 ya tadi ya formulir ya? Ada yang 1770, 1770S, 1770SS ini untuk yang pribadi. Iya betul Mbak. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Hikmah dari masing-masing formulir 1770 diperuntukkan untuk wajib pajak pribadi yang seperti apa, kemudian yang 1770S untuk yang seperti apa, yang SS seperti apa? Iya baik. Untuk kita dari yang paling sangat sederhana dulu ya Mbak Hana ya. Jadi dari yang 1770SS, 1770SS ini gampangannya gini Mbak, untuk pegawai atau karyawan yang memiliki penghasilan dari pemberi kerja, ya misalkan Mbak Hana kerja di Apradio, jadi Mbak Hana memiliki penghasilan misalkan tidak lebih dari 60 juta setahun, bisa menggunakan formulir 1770SS Mbak. Jadi kalau penghasilan misalkan di atas 60 juta, brutonya di atas 60 juta setahun, kita diarahkan menggunakan 1770S. Dia yang agak lebih kompleks sedikit. Kalau yang SS terdiri dari 1 lembar, Mbak. Jadi di situ nanti kita hanya mengisi penghasilan bruto, pengurangnya, nanti pajaknya berapa, dan penghasilan yang final sama bukan objek pajak silakan ditulis, sama harta sama kewajiban aja sudah. Itu gampang banget, Mbak. Sangat sederhana sekali. Seperti namanya ya, 1770SS. Oke, sangat sederhana. Iya, betul, Mbak. Yang kedua 1770S. Yang S bisa digunakan jika kita memiliki penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja atau penghasilan dalam negeri lainnya atau memiliki penghasilan final, kita bisa pakai 1770S. Kalau gampangannya gini Mbak, karyawan, misalnya kita pegawai bank mandiri punya penghasilan di atas 60
juta ya setahunnya, brutonya kita bisa pakai 1770S seperti itu Mbak Hana. Nah, kapan kita bisa pakai yang 1770 kecuali yang dua tadi bisa pakai 1770. Bahkan sebenarnya kalau kita misalkan saya pegawai bank dengan penghasilan di bawah brutonya di bawah 60 juta. Harusnya bisa pakai SS ya Mbak ya. Cuman saya nggak marah, pengen pakai 1770 nggak masalah, nggak apa-apa. Pengennya isi lengkap, jadi detil harta saya pengen saya tulis nggak masalah. Jadi kita alternatif aja. Oh, begitu ya. Berarti ini kalau untuk kalau pegawai di atas 60 juta itu berarti menggunakan yang 1770S. Kemudian yang di bawah 60 juta 1770SS. Kalau untuk yang 1770 untuk yang pegawai yang seperti apa nih, Mbak Hikmah? Yang selain dua itu tadi bisa pakai 1770. Untuk yang memiliki usaha dari pekerjaan bebas atau usaha yang bukan dari pemberi kerja ya Mbak ya, itu harus pakai 1770. Misalkan saya usaha nih pandemi punya usaha masker nih kebetulan laris. Nah itu harusnya formulir yang saya pakai untuk laporan SPT di 1770 Mbak Hana. Oke, tapi kalau semisal pegawai tapi juga mempunyai usaha itu pakainya yang mana nih? Wajib 170 Mbak. Oh, yang 1770 yang lebih komplit ya. Karena 1770SS itu hanya penghasilan dari pemberi kerja aja. Oke. Pemberi kerja dan di bawah 60 juta. Kalau UMKM masuknya yang mana nih? Yang UMKM bisa pakai yang 1770 Mbak, karena memiliki pekerjaan dari usaha ya. UMKM kan termasuk dari usaha. Oke, berarti kalau UMKM untuk para pedagang menggunakan yang 1770. Iya betul Mbak. Iya, karena tidak mempengaruhi tadi ya ada batasan-batasan jumlahnya yang ada. Per tahunnya berapa begitu ya. Dan di 170 kan kita lebih kompleks ya Mbak ya. Di situ nanti kita selain mengisikan ada tanggungan keluarga juga diisikan di situ, ada semuanya detail lengkap. Oke. Nah, Mbak Hikmah, kenapa sih kita harus melaporkan SPT tahunan ini? Karena sesuai undang-undang kan di Undang-Undang KUP kalau kita sudah mendaftarkan NPWP ya Mbak ya dan memiliki kewajiban untuk laporan SPT tahunan, kita wajib lapor SPT tahunan untuk KOP sebelum akhir Maret dan untuk wajib pajak badan itu paling lambat akhir April. Jadi kalau kita nggak lapor ada denda tidak lapor Mbak. Jadi nanti kita akan ditegur oleh petugas pajak dan bisa diterbitkan STP karena tidak lapor SPT pun. Kan sayang banget ya Mbak ya. Betul. Ya betul. Eman-eman kan Mbak. Dan kita sebagai warga negara yang baik kan seharusnya kita melaksanakan kewajiban perpajakan dengan semestinya. Apalagi saat ini serba mudah ya Mbak ya. Semua bisa dilakukan lewat online, nggak perlu, apalagi Semarang akhir-akhir ini sedang banjir di daerah Johar. Kalau banjir mau datang ke kantor pajak kami aras-arasan misalkan, kan semua bisa dilakukan dari rumah, nggak harus dari sini. Jika wajib pajak ada kendala atau kesulitan, semua siap. Kita ada nggak cuma telepon ya Mbak ya, ada nomor kontak WhatsApp, dan kita kalau semua Apmania di sini mengikuti akun sosmed kantor pajaknya, semua memiliki akun sosmed, jadi kita bisa dihubungi lewat jalur komunikasi mana aja, jadi nggak perlu takut jika ada kesulitan atau kendala saat melaporkan SPT tahunan dari rumah. Oke, nah gitu. Berbicara mengenai denda atau sanksi yang diberikan, tadi dendanya berapa sih Mbak untuk wajib pajak pribadi ataupun untuk wajib pajak badan? Untuk wajib pajak pribadi itu sebenarnya 100.000. Untuk angka sih sebenarnya kecil ya Mbak ya. Pasti yakinlah Apmania, cuman bukan itu esensinya. Kan kita jadi bukan wajib pajak patuh Mbak kalau sampai terlambat lapor. Kan kita pengennya baik kan ya, pengen lapornya on time. Apalagi kalau sekarang semua bisa online kan, mending kan segera laporkan SPT kan lebih awal, lebih nyaman kan, seperti tagline kami. Jadi nggak perlu nunggu nanti mepet-mepet di akhir Maret, sudah bisa dilaporkan sekarang sebenarnya Mbak. Untuk wajib pajak badan, SPT tahunan badan, paling lambat akhir April. Jika lewat itu ada denda 1 juta Mbak untuk badan. SPT tahunan badan. Kalau untuk pribadi? Ya,
100.000 Mbak untuk pribadi. 100.000. Nah, ini eman-eman juga ya Mbak ya. 100.000 bisa buat beli kuota kan ya, daripada untuk membayar denda. Ya, makanya kalau nggak pengen dapat denda, adminnya mungkin bisa langsung melaporkan sekarang juga khususnya untuk yang wajib pajak pribadi karena ini paling lambat udah ini bulan ini ya, akhir bulan Maret ya. Iya, udah. Dan kalau nggak nyangka udah bener cepet banget ya. Kalau untuk wajib pajak badan paling lambat bulan akhir bulan April. Nah, cara melaporkan secara cepat dan mudah itu menggunakan apa nih Mbak Ikma? baik Mbak Ana. Jadi Apmania jika sudah punya login di DJP online, tinggal akses aja DJP online. Mungkin teman-teman kalau bingung ya DJP online aksesnya di mana, itu langsung aja akses webnya resmi, akun resmi DJP di www.pajak.go.id. Nanti di halaman depan paling kanan ya, atas kanan ada tulisan login, bisa klik login di situ, nanti diarahkan ke djponline.pajak.go.id. Jika sudah memiliki akun sebelumnya, silahkan login terlebih dahulu untuk bisa melaporkan SPT tahunan melalui e-filing. Tetapi jika kendalanya sekarang kadang lupa password ya, karena setahun sekali dipakai, kadang password lupa. Gimana tuh Mbak kalau password lupa? Nah, kalau passwordnya DJP Online lupa, silahkan klik di bawahnya login, itu ada petunjuk jika lupa password. Silahkan diklik aja, nanti diarahkan untuk mengisi email. Misalkan emailnya juga lupa, silahkan klik lupa email dan ganti email yang baru. Nanti diarahkan link untuk reset password Mbak Hana di lewat situ. Oke, selama ini juga kebanyakan pada lupa passwordnya ya, karena itu dilakukan hanya setahun sekali. Saya juga pernah lupa, Mbak. Karena cuma dipakai setahun sekali. Bener. Iya, kemudian kalau sudah untuk masuknya bagaimana ke e-filingnya, Mbak Hikmah? Jika sudah ingat passwordnya, kita login di DJP Online, kita tinggal masuk. Di situ nanti ada beberapa menu ya Mbak ya. Kalau kita masuk DJP Online itu sebenarnya semacam kayak akunnya wajib pajak Mbak. Jadi lewat DJP Online itu kita selain lapor SPT, kita bisa bayar pajak lewat situ untuk membuat ID billing, istilahnya untuk membuat tagihan pajaknya kita lewat situ. Nah, kalau yang isu terbaru itu untuk fasilitas insentif COVID, jika Mbak Hana sering dengar ya Mbak ya. Jadi kalau kita mau pakai insentif juga kita lewatnya DJP Online Mbak. Jadi itu kayak semacam akunnya wajib pajak untuk mengakses dan melaksanakan kewajiban perpajakannya lewat menu itu. Salah satunya menu untuk lapor SPT. Nanti diklik di tab menu lapor aja, nanti silakan diklik, nanti ada pilihan lapornya lewat e-filing atau e-form, di situ ada pilihannya. Misalkan Mbak Hana ya, seorang pegawai ya dengan pemberi kerja, satu pemberi kerja, Mbak Hana ingin melaporkan e-filing. Jadi nanti Mbak Hana silahkan pilih lapor dan e-filing. Nanti kita diarahkan ke menunya untuk pertama kali klik buat SPT untuk mau menambah laporan SPT tahun 2020. Klik buat aja, nanti diikuti petunjuknya Mbak. Jadi ini user friendly banget Mbak, DJP Online itu. Jadi misalkan kita bingung nih, kayak tadi saya menjelaskan kalau OP itu SPT tahunan ada 3 macam. Nah, saya bingung sebenarnya mana, meskipun saya udah jelaskan, kadang yang namanya awam ya Mbak, masih bingung nih. Jadi nanti sebenarnya kalau kita masuk DJP Online nanti ada semacam pertanyaan awalan Mbak. Jadi pertanyaan awalan itu dipakai untuk kayak semacam screening dulu nih, nanti masuknya formulir yang mana. Asalkan kita menjawabnya sesuai kondisi kita yang sebenarnya. Misalkan contoh kasus di sini, saya pegawai bank misalkan dengan penghasilan di atas 60 juta setahun. Jadi nanti diisi ada pertanyaan pertama, apakah saya memiliki usaha atau pekerjaan bebas? Dijawab aja tidak, karena saya pegawai kan di sini. Pertanyaan selanjutnya, apakah penghasilan saya di bawah 60 juta? Jawaban saya tidak, karena saya penghasilan di atas 60 juta. Selanjutnya akan muncul formulir SPT saya yang akan gunakan adalah 1770S. Jadi tinggal ngikutin petunjuk aja sebenarnya Mbak.
Oke, jadi Itu terbantu aja. banget ya kalau menggunakan Iya, e-filing ya. Kita nggak perlu bingung pakai formulir yang mana ya. Tadi saya masuk yang ya, mana tadi ya? Jadi ikuti saja petunjuk nanti akan dari apa namanya online tersebut akan me, ini ya menyesuaikan ya sesuai dengan jawaban ya, benar. tadi ya. Formulirnya nanti ditentukan yang mana seperti itu ya. Nah, tapi kenapa sih Mbak kita harus memakai e-filing? Sebetulnya manfaatnya untuk apa saja? Kalau ditanya manfaatnya e-filing ya Mbak ya, untuk Mm-mm. kondisi sekarang nih, kan kita tahu sendiri sekarang sedang pandemi ya, kita menghindari kerumunan kalau bisa, kita stay at home Mm-mm. aja kalau bisa. Nah, untuk itu semua, e-filing itu solutif sekali Mbak untuk kondisi saat Oke. ini. Jadi dengan stay at home aja kita sudah bisa lapor SPT tahunan. Jika ada kendala, kita bisa menghubungi helpdesk KPP kita, menghubungi WA admin WA KPP atau sosmed KPP, semua bisa siap membantu kita. Nah, selain itu juga kita nggak perlu antri, Mbak, seperti judul talkshow kita ya, Mbak ya, nggak Benar. perlu antri. Nah, karena Mm-mm. kita mau ke kantor pajak juga saat ini karena sehubungan dengan pandemi, mohon maaf untuk antrian kan kita masih dibatasi ya Mbak ya, karena kan kita nggak mungkin membiarkan antrian menumpuk kan, takutnya malah nggak sesuai protokol kesehatan kan. Jadi biar kita nggak perlu antri, kita bisa lapor lewat DJP online. Dan manfaatnya DJP online ini bisa diakses itu real time, Mbak. Jadi Mm. misalkan kita ingatnya udah jam 12 malam baru ingat mau lapor SPT, ya udah lapor aja nggak masalah. Jadi bisa diakses 24 jam. Kalau di KPP, kalau kita mau lapor lewat KPP kan harus sesuai jam pelayanan tuh, dari jam 8 sampai jam 4. Lah ternyata jam 8 sampai jam 4 antrian full semua, masa kita nggak jadi lapor SPT kan nggak mungkin ya Mbak ya. Jadi kita Oke. solusinya bisa DJP online lewat e-filing bisa. Oke, jadi manfaatnya banyak banget ya kalau menggunakan e-filing ya. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, 24 jam ya. Aja Mau ya betul Mbak. tidur, bangun tidur, pas istirahat, pas lagi ngopi, ngapain aja pokoknya bisa lah ya. Asalkan ada Bisa. kuotanya pastinya ya. Nah, Selain e-filing, untuk pelaporan SPT menggunakan apa nih Mbak Hikmah selain e-filing? sebenarnya selain e-filing kita juga memberikan alternatif pilihan untuk pelaporan SPT itu melalui e-form Mbak. Jadi Hmm. kalau wajib pajak mungkin teman-teman Apmannya di sini bingung apa sih e-form itu apalagi gitu ya. Udah ada Hmm. e-filing, ada e-form. Sebenarnya sama aja. E-form itu cuman untuk masalah aksesnya aja. Kalau e-filing kan kita harus memiliki koneksi ya. Saat Hmm. pengisian kita harus terkoneksi jaringan, kita harus online istilahnya Mbak. Nah, gimana kalau pas kuota pas habis nih atau Hmm. pas biar pet gitu, mati lampu kadang jaringannya kadang lola gitu kan. Nah, itu Hmm. e-form jadi solusi Mbak. Karena e-form itu kita sistemnya mendownload dulu formnya. Jadi e-form itu seperti form SPT tapi bentuknya elektronik Mbak. Jadi itu penampakannya seperti SPT tahunan manual tapi elektronik. Nah itu nanti Oke. kita dulu waktu mengisi itu nggak perlu terkoneksi dengan jaringan. Jadi waktu ngisi bisa offline aja, kita isi dulu. Nah nanti setelah selesai isi lengkap semua, kita baru tinggal waktu nge-submit itu baru butuh koneksi, baru butuh online. Jadi Oke. bedanya masalah itu aja Mbak. Jadi untuk pengisian e-form kita tidak membutuhkan koneksi internet, koneksi jaringan. Oke, jadi bedanya kalau e-filing kita harus membutuhkan koneksi internet, tapi kalau e-form kita bisa download dulu, terus mau diisi nanti Ya, pas lagi nggak ada jaringan juga bisa. Nanti setelah itu bisa baru kita butuh jaringan untuk mengupload hasil, submit. mengupload hasilnya itu tadi ya. Oke, itu bedanya kalau menggunakan antara e-filing dan juga e-form. Ini ada pertanyaan E-form. dari WhatsApp yang sudah bergabung. Mbak Hikmah, ada selamat pagi, ada Mbak Hilda mau tanya tahun 2020 kemarin saya sudah tidak bekerja dan tidak ada penghasilan. Nah, ini bolehkah saya tidak melapor SPT dan meminta untuk menonefektifkan NPWP saya karena sampai sekarang masih belum ada penghasilan. Bagaimana ini, Mbak Iya, Hikmah? iya baik untuk Mbak Hilda ya. Jadi gini Mbak Hilda, kalau memang kita sudah tidak ada penghasilan nih ya, atau misalkan kita sudah keluar, kita sebagai karyawan sudah resign, dan tidak ada Mm-mm. penghasilan kan seharusnya kita memenuhi untuk
untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif atau NPWP kita dinonefektifkan. Jadi nanti Mbak Hilda bisa mengajukan permohonan non-efektif untuk menonefektifkan NPWP. Nah, dimulai sejak NPWP-nya Mbak Hilda tidak aktif atau sudah non-efektif, itu Mbak Hilda tidak memiliki kewajiban laporan SPT tahunan. Cuman saat ini karena masih aktif, alangkah baiknya untuk yang 2020 kemarin dilaporkan SPT tahunannya dulu, Mbak. Jadi laporan SPT tahunan itu kalau memang tidak ada penghasilan, ya sudah dilaporkan aja sesuai kondisi sebenarnya. Nah, nanti setelah Mbak Hilda mengajukan permohonan non-efektif dan sudah disetujui oleh KPP, nanti silahkan Mbak Hilda ke depannya sudah tidak memiliki kewajiban laporan SPT tahunan. Seperti itu, Mbak Hana. Tapi kalau nggak ada penghasilan itu yang dilaporkan apa dong, Mbak Hikmah? Kalau sebenarnya formnya kan banyak ya, Mbak ya. Kalau kita kan itu ada form bagian kolom harta. Nah, laporkan aja harta yang kita miliki, Mbak. Misalkan kita punya handphone, kita punya kendaraan, laporkan aja. Kalau kita ada kewajiban, misalkan masih ada cicilan motor, dilaporkan aja semuanya sesuai kondisi sebenarnya. Seperti itu. Oke, nah kalau menonefektifkan NPWP ini ada syarat-syarat juga nggak sih yang harus dipenuhi oleh wajib pajak? Jadi untuk permohonan NPWP non-efektif ya Mbak ya, karena sudah tidak ada kegiatan usaha atau untuk karyawan yang memiliki penghasilan di bawah PTKP itu kan sebenarnya belum wajib memiliki NPWP. Itu boleh dinonefektifkan NPWP-nya. Itu nanti mengisi formulir permohonan non-efektif aja Mbak Hana. Kalau nggak minta KPP, nggak usah datang langsung, WA atau minta lewat akun sosmed tidak apa-apa. Minta formulir untuk pengajuan permohonan non-efektif. Nanti silakan diisi, di situ ada pernyataan kalau nggak salah untuk non-efektifnya di atas materai, nanti ditandatangani aja, silahkan dikirimkan pos atau dikirimkan langsung ke KPP. Kalau mau ke KPP, terlebih dahulu mengambil antrian di kunjung pajak ya Mbak Hana, sekalian biar Apmania ini pada jika kalau kita mau ke kantor pajak, sebaiknya kita mengambil antrian karena kita sekarang antriannya jadi satu Mbak, seluruh kantor pajak. Antriannya kita melalui kunjungpajak.go.id sebelum ke KPP. Jadi nggak bisa ya mulai sekarang kalau Apminia mau ke kantor pajak, mau ke KPP, itu harus melalui antrian online. Kalau datang ke sana langsung, udah pasti ditolak ya karena nggak punya antrian online-nya. Caranya gimana nih Mbak? Mbak Ikma mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk mengambil antrian online, akses aja kunjung.pajak.id Mbak. Kunjung.pajak.go.id. Jadi kunjungpajak.id. Nanti ditambah aja di situ buat tiket. Jadi silahkan isikan nama, nomor NPWP, nanti ada petunjuknya, diikuti aja sesuai pertanyaan di situ. Nah, nanti wajib pajak akan diarahkan untuk memilih jenis layanan. Mau layan di TPT, kalau NPWP non-efektif tadi silahkan ke TPT ya Mbak ya. Barangkali ada kesulitan SPT tahunan mungkin bisa ke helpdesk, atau barangkali butuh bantuan SPT tahunan, di situ ada layanan SPT tahunan juga tersendiri Mbak. Jadi di situ nanti ada jamnya, wajib pajak, rekan Apmania silahkan memilih jamnya, kita mau hadir jam berapa tuh Mbak. Selain itu sebenarnya manfaat kunjung pajak ini juga screening Mbak. Jadi di situ kita selain mengisi kita jadwal pengen datang kapan ya, di situ ada screening apa kita sempat berpergian luar kota di daerah yang merah zone gitu, ataukah kita pernah melakukan kontak dengan yang terkonfirmasi. Jadi itu salah satu untuk screening, upaya kantor pajak itu untuk screening Mbak. Jadi biar wajib pajak yang datang itu sudah screening dulu, insya Allah aman gitu kan ya. Oke. Salah satu prokesnya KPP Mbak. Jadi kunjung pajak salah satu manfaatnya itu. Iya, biar semua ini wajib pajak yang datang ke KPP merasa aman begitu ya. Oke, jadi kalau melalui aplikasi tersebut kita juga bisa ini ya, justru memudahkan ya karena kita juga bisa menyesuaikan kapan sih kita bisa datang ke kantor pajak, harinya, jamnya, kalau bisa jam 2 atau jam 1 itu terserah kita begitu ya Mbak Hikmah ya? Iya betul Mbak.
Jadi kita dikasih pilihan mau Mm-mm. memilih waktu kunjung itu jam berapa. Kita buka layanan dari jam 8 sampai jam 4. Jadi silahkan rekan Apmania memilih sesuai rencana kunjungannya. Oke, ini ada lagi yang masuk pertanyaan dari Pak Jidan. Selamat pagi. Saya menjualkan rumah tetangga saya, lalu saya mendapatkan komisi. Apakah komisi tersebut dilaporkan juga dalam SPT tahunan? Itu masuknya ke harta atau ke yang mana nih? Jadi untuk penghasilan ya, kita belajar dulu dari konsep penghasilan. Penghasilan itu adalah tambahan atau kemampuan ekonomis dalam bentuk apapun. Jadi kita dapat Hmm, tambahan penghasilan dalam bentuk apapun, dari manapun itu sebenarnya menjadi penghasilan yang harusnya dilaporkan di SPT tahunan, Mbak Ana. ya, Jadi Pak Nyon Sewu, Pak siapa tadi Pak? Jidan. Ya Pak Jidan, jika Pak Jidan dapat komisi penghasilan dan kebetulan memang usaha Pak Jidan bukan jual beli ya, ini karena kebetulan aja saat itu Hmm, membantu hmm, membantu dapat penghasilan tambahan. Nanti Pak Jidan hmm. bisa masukkan di kolom tambahan penghasilan lain Pak Jidan dimasukkan aja. Jadi silahkan diisi di SPT tahunannya, nanti ada di situ penghasilan lain. Dimasukkan aja sesuai tambahan penghasilan yang Pak Jidan terima. Oke, jadi Seperti begitu ya. Tapi kalau Pak Jidan ini misalnya seorang pegawai nih, berarti tetap pakai yang SS atau karena ada tambahan formulirnya jadi berbeda atau bagaimana nih? ya, karena dia ada tambahan penghasilan lain ya, bisa karena dari satu pemberi kerja dan ada penghasilan lain, Pak Jidan bisa menggunakan S atau 1770. Jadi ada dua pilihan, Mbak. Silakan menggunakan yang 1770 S atau 170 bisa. Tapi kalau untuk Oke. 170 SS belum bisa. Oke, jadi begitu ya Pak Jidan ya. Silahkan dimasukkan ke kolom tadi ya penghasilan tambahan ya atau penghasilan lainnya begitu ya. Kemudian ada Ibu Angel, terima kasih. Saya WP baru. Berarti saya untuk pelaporan SPT-nya bukan yang bulan ini kan? Tahun depan kan ya? Mohon penjelasannya. Baik Ibu, untuk wajib pajak baru yang terdaftar mulai tahun 2021, berarti kewajiban pelaporan SPT tahunannya masih mulai 2021, Mbak Ana. Jadi untuk pelaporan SPT tahunannya nanti tahun depan. Paling lambat 2022. akhir Maret 2022 untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2021. Seperti itu, Mbak. Oke, Jadi jadi kalau begitu. kalau Hmm, terdaftarnya kalau terdaftarnya Desember 2020 seperti itu padahal baru hmm, Desember ya Mbak. Apa hmm, akhir tanggal 1 Desember itu? Apakah sudah hmm. memiliki kewajiban? Sudah memiliki kewajiban karena sudah masuk di tahun pajak 2020. Jadi sudah masuk kewajiban SPT, pelaporan SPT 2020. Jadi Oke, tergantung nah, tanggal terdaftarnya. nah ini Bu Angel nih wajib pajak barunya baru kapan nih ya? Kalau Nah, baru iya, mendaftar tahun ini, berarti untuk pelaporannya tahun depan masih ya? tahun iya betul Mbak Ana masih tahun depan Ya, 2020. tapi kalau masih masuk di bulan Desember, walaupun tanggal 31 Desember 2020, itu berarti tetap untuk Tetap melakukan ada pelaporan kewajiban. di tahun ini, begitu Ibu Angel ya. Kemudian ada Mas atau Pak Dito nih, mau tanya penghitungan pembayaran pajak UMKM ini gimana sih caranya? Lalu bagaimana pembayarannya langsung ke kantor pajak atau bagaimana? Ya, baik Pak Dito, untuk UMKM, saat ini UMKM aturannya di PP 23 untuk pajaknya dihitung secara final Mbak Ana. Jadi Mm, Pak Dito nanti bisa menghitung peredaran omsetnya selama 1 bulan, misalkan ini bulan Maret. Nanti akhir Maret Pak Dito hitung omset selama bulan Maret, paling lambat tanggal 15 bulan April nanti Pak Dito bisa menyetorkan pajak sebesar 0,5% dikali peredaran brutonya. Jadi dari omset kotor Pak Dito, ya 0,5%-nya. Seperti itu. Jadi dihitung tiap bulan dan itu statusnya PPh-nya final. Nah, untuk saat ini selama pandemi untuk UMKM ada fasilitas insentif Mbak Ana. Jadi mm, untuk UMKM ini difasilitasi negara pajaknya DTP Mbak, ditanggung pemerintah. oke, Caranya oke, bagaimana? Silahkan itu tadi menggunakan DJP online. Di situ ada mm, menu insentif COVID, silahkan lapor realisasi. Jadi
nggak perlu bayar pajak UMKM-nya, tapi silahkan laporan realisasi. Seharusnya saya omsetnya segini, pembayaran segini, dilaporkan di realisasi paling lambat tanggal 20 untuk misalkan untuk masa pajak Maret, berarti paling lambat tanggal 20 April, Mbak. Jika kita sudah ikut lapor realisasi, kita dapat memanfaatkan insentif bulan Maret. Jadi nggak boleh terlambat, tapi misalkan Mbak Hana ingin ikut yang masa Februari, paling lambat 20 Maret ini, Mbak. Jika lewat 20 Maret gimana? Jadi kita nggak bisa memanfaatkan insentif DTP UMKM tadi, Mbak. Oke, harus bayar sendiri begitu ya? Ya, istilahnya mumpung kan pemerintah ngasih insentif bisa dimanfaatkan sebenarnya. Oke, itu sampai kapan Mbak untuk insentif UMKM-nya? Yang terbaru kan kemarin selama tahun 2020 dari April sampai Desember ini ada perpanjangan dengan 9, jadi diperpanjang dari Januari, masa Januari sampai Juni. Nanti biasanya kita sesuaikan isi pandeminya seperti apa. Semoga ke depan pandeminya kan kita sudah gencar vaksinasi ya Mbak ya. Semoga kasus makin turun dan pandemi bisa teratasi. Jadi nggak perlu ada insentif lagi, pandemi berakhir. Harapannya kan seperti itu. Iya, betul. Nah, ini Pak Dito juga menanyakan bagaimana untuk pembayarannya. Apakah langsung ke kantor pajak atau bagaimana ini? Yang setiap bulannya. Iya, betul. Sebenarnya untuk pembayaran pajak sendiri, kantor pajak kan tidak menerima pembayaran ya Mbak ya. Jadi pembayaran bisa dilakukan di Bank Persepsi, di bank yang dipakai Pak Dito aja, atau kalau enggak Pak Dito misalkan ada internet banking atau m-banking bisa lewat situ, atau lewat ATM bisa. Kalau tidak bisa lewat kantor pos juga bisa Mbak. Tapi sebelum membayar, kan kita harus kalau dulu SSP masih manual ya Mbak, surat setoran pajak. Kalau sekarang kan sudah menggunakan ID billing, istilahnya tagihan. Jadi kita sendiri yang membuat tagihan. Kan Pak Dito sendiri yang tahu, misalkan omset Pak Dito 10 juta, setengah persennya dihitung dulu berapa. Nanti kita buat ID billingnya dulu Mbak. Gimana cara membuat ID billing? Jadi Pak Dito bisa membuat ID billing lewat lagi-lagi di DJP online. Dan nanti di DJP online cari menu bayar, di situ ada ID billing, silakan Pak Dito input sesuai pajak yang akan disetorkan Pak Dito. Setelah itu, setelah terbit billing, Pak Dito bisa bayar ke pajak, ke bank atau ke kantor pos. Atau ke jadi bisa, Mbak. Jadi untuk pembayaran nggak ke kantor pajak ya, tapi tadi ya ke pos bisa, ke bank bisa, melalui ATM juga bisa. Jadi semuanya dipermudah begitu ya Mbak Hikmah ya. Kalau nggak mau, kalau mager, nggak mau keluar juga bisa lewat m-banking, ada. Betul. Jadi pakai apapun bisa begitu ya. Tapi sayang sekali nih Mbak Hikmah, waktu kita ada batasannya ya. Dan untuk mungkin yang terakhir yang akan disampaikan oleh Apmenia terkait tema kita pagi hari ini. Jadi tadi kita sudah bahas sedikit ya Mbak ya, bagaimana cara lapor SPT tahunan itu, gimana mudahnya lapor SPT, nggak usah kemana-mana, nggak usah ribet, nggak usah antri, bisa lewat rumah, bisa kapan aja, itu bisa lewat e-filing atau e-form, lewat DJP online. Kalau bingung mengaksesnya, silahkan kunjungi www.pajak.go.id. Silahkan segera laporkan pajak kawan Apmania sekalian sebelum akhir Maret, karena paling lambat akhir Maret Mbak Hana. Semoga semua segera lapor SPT ya, biar nggak telat. Kan seperti yang Mbak Hana sampaikan tadi, eman-eman, masa kita wajib pajak sebagai warga negara yang baik kan kita harus taat pajak. Iya, betul ya. Lebih awal lebih nyaman. Lebih nyaman, betul. Karena kalau di akhir-akhir semua mengakses di akhir semuanya kan membuat webnya lemot, membuat webnya kan ya Mbak ya. Jadi kenapa kita harus menunggu nanti akhir-akhir? Kalau sekarang bisa, kenapa nanti? Betul Mbak. Sekali. Jadi mending lapor sekarang daripada nanti. Seperti tadi, lebih apal, lebih nyaman. Lebih awal, lebih nyaman. Baik, terima kasih Mbak Hikmah ya atas informasinya pagi hari ini terkait cara mudah lapor SPT tahunan. Ya, semoga sehat selalu. Salam buat teman-teman KPP Pratama Semarang Tengah 2 ya. Ya, salam kembali Mbak Hana. Iya, Hana juga harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di Selasa depan ya di Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi. Hana pamit, sampai jumpa.
Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.